ingin langsung ke Profesor Chandra Yoga Ditama. Prof, Anda tentu cukup senior ya di pemerintahan gitu. Gurunya Dr. Alex. Betul ya kan. Nah, mungkin apa yang membuat pemerintah itu mempertimbangkan, saya mengganti kata pemerintah aja lah ya, karena kan memang kan yang melakukan testing 3T ini kan memang kan unsur pemerintahan gitu ya. Itu ada dikurangi, ada ditambahkan, itu apa sih yang mempengaruhi? Budget kah atau manpower kah atau apa, Prof? Oke, saya kok karena tadi dibilang saya juga sedikit banyak punya pengalaman gitu di pemerintahan, saya tidak setuju kalau katanya dikurangi atau ditambahkan. Saya pikir memang faktornya memang angkanya belum dilakukan secara optimal, jumlahnya belum maksimal, belum jadi prioritas gitu ya. Jadi kalau dikurangi ada kesan sengaja dikurangi. Kalau saya melihatnya memang datanya artinya dibuat ya, Prof, gitu ya berarti. Mumpung sekarang bicara tentang ini, tadi kan saya bilang ada 5 faktor yang tentang epidemiologi. Dari faktor surveillance ada 3 sebenarnya. Satu, tes. Tadi Maria sudah bilang, Pak Menkes pernah bilang 400.000. Itu jelas angkanya. Jadi sekarang 240, kita naikkan menjelang tanggal 20 ini jadi 400.000. Saya pernah ngomong 500.000 karena India itu 2 juta sehari. India itu kan penduduknya 4 kali kita. Jadi kalau dia bisa 2 juta, kita seperempatnya 500.000. Tapi 400.000 oke lah, itu satu. Yang kedua dari soal surveillance adalah soal tracing. Tracing itu kan juga sudah ada datanya, sudah ada targetnya. 1 positif dites 15 orang di sekitarnya. Kalau 15 orang itu ada 2 positif, yang 2 dites lagi 15 orang sekitarnya dan seterusnya begitu. Nah, kenapa sih kita perlu tes dan trace ini? Sebenarnya kan sekarang yang kita tangani adalah pasien yang ada di rumah sakit, yang ada isoman begitu. Ini kita tangani habis-habisan. Yang lain dibatasi, tapi ternyata di luar ini mungkin masih banyak yang positif gitu. Kalau ini tidak diselesaikan, maka PPKM level 4 darurat ini hanya menyelesaikan ini tidak selesai karena kasus baru akan keluar terus. Dan tes ini juga harus diingat tidak bisa pakai angka nasional, harus ada angka daerah karena masing-masing beda. Itu yang kedua. Ada surveillance yang ketiga sebenarnya yang saya usulkan, yaitu tentang whole genome sequencing. Kita tahu cerita orang ngomong varian Delta dan kita sudah tes. Saya baru cek di websitenya GIS8 yang mengumpulkan itu, Indonesia mengirimkan sekitar 3.000 sampel. Saya setuju kita tidak membandingkan dengan Amerika, Inggris yang udah banyak banget gitu ya. Tapi kita 3.000, Filipina itu 6.000 yang dikirimkannya. Sorry, balik lagi India 30.000 begitu ya. Ininya sama Indonesia kan 11-12 lah mestinya. Kalau dia bisa 30.000 10 kali kita, ya kita jangan 3.000 lah. Tingkatkan whole genome sequencing supaya kita punya data varian baru ini menjadi lebih kira-kira kenapa tidak bisa ditingkatkan, Prof Chandra? Saya dengar jumlah tesnya, maksud jumlah laboratoriumnya memang masih terbatas. Jumlah laboratoriumnya kalau nggak salah 17, tapi itu kan masalah mengumpulkan, memanage, mengajak pihak swasta, bisa diatur lah ya. Saya kira bisa ditingkatkan. Cuma saya mau ngomong sedikit tentang rumah sakit karena tadi bolak-balik diomongin soal BOR dan sebagainya. Jadi 5 epidemiologi, 3 surveillance. Kalau menurut saya rumah sakit juga 3 aspek. Nomor 1 memang BOR dan ya kalau ini boleh saya ngomong, kalau boleh jujur, memang BOR itu turun, pasti turun. Kenapa turun? Karena BOR itu kan jumlah yang sakit dibagi dengan jumlah tempat tidur yang tersedia. Dr. Alex sudah bilang tadi, jumlah tempat tidur tersedia itu ditambah sekarang. Jadi dengan penambah jumlah tempat tidur, maka dengan sendirinya BOR akan turun. Itu benar, itu BOR pasti turun dan BOR benar turun. Hanya saja mesti diingat bahwa kalau di hulunya tidak ditangani, jumlah kasus tetap tinggi, positivity rate tetap tinggi, si tempat tidur yang ditambah ini lama-lama penuh juga. Nggak selesai masalahnya. Jadi penanganan memang mesti di hulu. Tapi memang benar BOR turun. Cuman yang kedua saya mau sampaikan di sini adalah teman-teman saya, teman-temannya Dr. Alex ini tenaga kesehatan. Jadi kita kalau bisa pakai juga indikator berapa besar tenaga kesehatan yang tertular. Sejalan dengan BOR-nya turun. BOR-nya turun, pasiennya makin banyak begitu, tenaga kesehatan mungkin ditambah tapi tidak terlalu mudah menambahnya. Nah, kita harus pakai indikator berapa banyak tenaga kesehatan yang tertular sehingga hasilnya komprehensif. Plus satu lagi memang daftar tunggu IGD. Zaman dulu kan, zaman saya dan Dr. Alex pernah sekolah manajemen rumah sakit, kita hanya menghitung daftar tunggu di poliklinik. Sekarang kan orang daftar tunggu di IGD, orang nggak bisa masuk emergency. Walaupun jujur saja 2-3 hari ini relatif, tadi malam ada kenalan yang harus masuk rumah sakit yang tadi nggak pernah bisa masuk. Saya telepon kanan kiri, sekarang sudah bisa masuk, alhamdulillah. Karena jumlah bednya ditambah. Tapi kalau hulunya nggak ditangani, maka persoalan akan balik lagi. Jadi 5 di epidemiologi, 3 di surveillance, 3 di pelayanan rumah sakit, termasuk pelindungan terhadap tenaga kesehatan kita. Prof Chandra, ada nggak pengaruh momen ya? Karena kan pemerintah sering juga mengedepankan narasi seperti ini. Jadi momen Idul Fitri, momen libur panjang, Tahun Baru, Natal. Nah, kemarin kita baru saja Idul Adha.
apakah trennya ini juga nanti setelah Idul Adha kita lewati ini akan kembali lagi naik begitu? Tentu saja momen punya pengaruh, karena kenaikan jumlah kasus itu pasti sebabnya bermacam-macam. Salah satu diantaranya adalah pengumpulan orang. Jadi pengumpulan orang tentu punya pengaruh, cuman pengaruhnya seberapa besar nanti kita lihat. Di sisi lain, karena tadi pertanyaannya tes kurang apa naik, itu juga tentu punya pengaruh soal momen. Momen juga berpengaruh, makanya memang tidak bisa kita ngelihat angka satu hari. Biasanya kalau WHO kita pakai angka beberapa hari. Biasanya selalu kalau kita buka semua website mengatakan rata-rata 1 minggu, itu bisa menggambarkan situasi yang sebenarnya. Tapi bahwa Idul Adha itu ada potensi kenaikan, tentu saja ada potensi kenaikan. Saya kira sudah dibahas waktu itu, dan baru-baru ini ada University of Washington bikin prediksi juga, dan dia juga sampaikan, dia bikin prediksi tanggal 14 Juli. Dia bilang ini jangan-jangan itu ada kenaikan. Cuman saya kok cukup, artinya kelihatannya disiplin cukup besar kan. Idul Adha saya tidak dengar ada azan pagi-pagi begitu ya. Saya kira relatif situasi lebih terkendali pada saat Idul Adha ketimbang Idul Fitri. Tapi saya tahu di daerah orang tetap silaturahmi walaupun jumlahnya tidak sebesar ya, Idul Fitri. Itu kalau kacamata kita arahkan kepada masyarakat kan Prof. Tapi kan tadi kan penjelasan dari Dr. Alex juga kan ada pengaruhnya ke surveillance-nya. Nah, jangan-jangan beberapa pihak yang melakukan tracing ya untuk mendapatkan testing ini pun juga dikurangi karena memang momen tersebut begitu Prof. Chandra. Ya, tadi kan saya sampaikan ada dua sisi. Jadi memang momen itu bisa meningkatkan kasus. Di sisi lain harus diakui momen itu membuat orang jumlah tes turun. Tapi kan Idul Adha kan cuma 2 hari atau sehari. Betul. Makanya kita pakai 7 days average itu, 7 hari rata-rata supaya kita dapat data yang lebih realistik bagaimana yang terjadi pada saat itu. Nggak bisa dengan 1 hari bilang turun atau 1 hari bilang naik, itu tidak terlalu tepat untuk menggambarkan situasi epidemiologi yang ada di lapangan. Oke, baik. Dr. Alex, kalau kita lihat kan emang jumlah testing spesimennya kan kadang naik, kadang turun, angka selisihnya pun juga cukup tinggi. Sebenarnya kendala di lapangan seperti apa, Dr. Alex? Karena jangan sampai kemudian setelah momen Idul Adha ini jumlah testing kita justru menurun, kan kendalanya ini harus diperbaiki dulu. Ya, jadi kalau kita lihat bagaimana etikat pemerintah itu bisa kita lihat di Inmendagri dari nomor 15 sampai nomor 23. Di dalam diktum ke-9 yang terakhir, di dalam Inmendagri 23 itu jelas, diperintahkan kepada seluruh kepala wilayah, mulai gubernur, bupati, wali kota, untuk melakukan penguatan 3T, testing, tracing, treatment. Bahkan di situ dibuat alat kendalinya. Kalau positivity rate-nya di bawah 5%, maka jumlah tesnya 1 per 1000 penduduk per minggu. Kalau dia di atas 25%, maka 15. Ini sudah diatur di dalam Inmendagri, dan ini sebenarnya harus menjadi alat kendali dari setiap kepala wilayah. Jadi ini tidak lagi hanya unsur kesehatan saja yang bermain, tetapi non-cluster health juga sudah ikut di sini. Jadi masalah juga yang terjadi di daerah seperti apa? Jadi ini misalnya tracing kan satu yang konfirmasi dicari 15 kontak erat. Ini juga sudah diatur. Treatmentnya juga sudah diatur. Persoalannya adalah satu, memang ini di penyelenggara dan pelakunya. Bahwa memang kegiatan ini berbasiskan desa dan kelurahan. Dilakukan kendali oleh posko desa, posko kelurahan bersama puskesmas dan tim pelacakan kontak. Nah, beban di desa ini kan tidak hanya beban pelacakan kontak, termasuk juga beban di sini untuk melakukan vaksinasi, melakukan kegiatan rutin puskesmas, termasuk juga mendampingi mereka yang isolasi mandiri. Jadi pekerjaan di hulu itu complicated dan sangat banyak sekali, sehingga akhirnya memang perlu pendampingan tidak hanya dari kecamatan ataupun kabupaten, tapi juga perlu dari tingkat provinsi. Jadi oleh karena itu Satgas COVID-19 Nasional melalui arahan Letnan Jenderal Ganesh Wasito akan memperkuat ini tim pelacakan kontak. Tim pelacakan kontak yang sudah disiapkan Satgas sejak November 2020 ini akan memperkuat dan mendampingi yang ada existing sekarang. Baik. Dan ini sudah kita lakukan rakor berkali-kali dari beberapa hari yang lalu, karena ini tidak mungkin beban ini diselesaikan oleh posko desa atau posko kelurahan tanpa ada perkuatan SDM. Betul. Memang Polri dan TNI sudah turun, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah turun. Tetapi secara spesifik mesti ada memang tim yang memang mahir untuk melakukan pelacakan kontak. Karena pelacakan kontak itu tidak hanya sekedar mencari tracingnya, kontak eratnya, tapi juga dia harus tahu siapa yang bergejala,
kemudian bagaimana itu kontak erat, apa bedanya isolasi dan karantina, dan kemudian kalau dia sudah sakit, apakah dia gejala ringan atau tidak bergejala. Kalau dia tidak bergejala, gejala ringan, bagaimana infrastruktur rumahnya, apakah boleh terus langsung di rumahnya atau harus dipindahkan atau ditarik. Dan semua ini pekerjaan di tingkat desa dan kelurahan. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Prof. Chandra, kalau di hulu ini tidak bisa diselesaikan dengan baik, rumah sakit akan ketimpa pasien terus. Sehingga memang proses di hulu ini yang harus memang dibenahi dan ditata dengan baik. Termasuk juga dengan pendampingan tentang obat-obatan. Pemerintah sudah menyiapkan paket A, paket B. Paket A itu positif tapi tidak bergejala. Yang B positif tapi gejalanya ringan. Tinggal diimplementasikan ke masyarakatnya seperti tinggal apa? Diimplementasikan dan kemudian juga distribusi. Bahwa kita ini mengurusi ratusan ribu orang. Jadi 19.800 posko desa yang ada di seluruh Jawa yang memang selagi dibenahi. Tetapi ini kan masih banyak lagi desa-desa yang harus juga didirikan poskonya. Jadi oleh karena itu memang masalah SDM ini juga harus terus direkrut, terus dibina, dan terus diupdate. Baik, Dr. Alex Ginting, terima kasih atas paparannya. Juga Profesor Chandra Yoga Ditama, terima kasih atas waktu Anda hadir bersama kami. Dan Mas Said Hiban juga dari Lapor COVID-19. Terima kasih Mas, partisipasi Anda bersama kami. Sehat selalu semuanya. Sehat selalu untuk Anda semua.